Sekarang kita akan sedikit membahas tentang sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, ada ungkapan menggelitik nih yang dicap muncul seiring perubahan penguasa negeri ini, yakni ganti menteri, ganti kurikulum. Nyatanya, dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 sampai yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu kurikulum 1947. Pada saat itu, clear plan artinya rencana pelajaran, lebih populer dibanding istilah kurikulum. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajaran. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu pelajaran. Nah, setelah itu diupdate lagi lah menjadi kurikulum 1964. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana. Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Lalu diupdate lagi kurikulum menjadi kurikulum 1968 yang bersifat politis. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu dilanjutkan lagi menjadi kurikulum 1975. Ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective. Yang terkenal saat itu, kurikulum 1975 banyak dikritik karena guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, karena itu banyak kritikan, maka kurikulum diubah lagi menjadi kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Sayangnya banyak penolakan karena terlihat suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempat gambar dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Maka dari itu diubah lagi menjadi kurikulum 1994 dan
suplemen kurikulum 1999. Nah, hasil dari upaya ini untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Tetapi perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rejim Soeharto pada 1998 diikuti kehadirannya suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah jumlah materi pelajaran saja. Nah, sebagai ganti, kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetisi. Nah, kurikulum berbasis kompetisi ini harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu sesuai spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Nah, dari sana juga diupdate lagi menjadi kurikulum 2006 atau kita sebutnya dengan KTSP. Kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004, ya perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya saja, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetisi dan kompetisi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dan membentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Nah, setelah KTSP ini dirubah lagi, diupdate lagi menjadi kurikulum 2013 yang berbasis kompetisi yang memfokuskan pada perolehan kompetisi-kompetisi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetisi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diminati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.